Ya kita ini kan sudah jelas dari Undang-Undang 45 sampai hari ini kan sebenarnya jelas semuanya gitu. Tapi itu kan nggak bisa dijalankan. Sangat banyak kasus yang saya selama di sana itu udah 8.000 surat itu separuh itu kasus tanah semua. Mbak Kaban juga tadi udah jelaskan. Jadi maksud saya gini loh, kalau saya kembali ngambil contoh Amerika tadi, tahun 1921 nama BPK-nya di sana itu General Accounting Office. Nama BPK-nya di sana General Accounting Office. Ya. Jadi itu ngitung-ngitung kayak begini jual tanah, jual apa dihitung-hitung. Tapi setelah berjalan, namanya diganti. Tetap GAO, tapi dia tidak bicara accounting aja. Tapi Government Accountability Office. Jadi Anda bukan bicara ngumpul uang, itu enggak. Uang itu bisa dicari. Jadi uang yang ini tadi itu kecil, tapi hati rakyat kamu bisa ukur enggak? Yang terluka itu. Kecil itu kok berapa itu 100 berapa tadi itu? 152 miliar. Jadi kita ini bukan bicara jumlah uang itu. Makanya disebutnya GAO itu diganti Government Accountability Office. Anda harus bertanggung jawab di situ, bukan soal jumlahnya gitu loh. Oke, jumlah nanti kalau kita audit ini akan ketemu mens rea-nya akan kelihatan, teman-teman dari kejaksaan pasti akan ketemu mens rea-nya. Siapa yang punya niat jahat di sini sebenarnya? Ya kan? Dari mens rea nanti ada actus reus kan begitu, baru akan ketemu gitu kan. Siapa yang sebenarnya punya niat jahat di dalam kasus ini kalau kita bicara ini ada pidananya. Tentu sebelum masuk ke sana kan harus audit dulu. Ya auditnya nanti ya tadi teman-teman dari PTPN sudah menjelaskan harus diaudit. Tapi audit saja pun ketemu nanti uang itu ada, tapi ini rakyatnya udah luka ini. Ada warung yang udah ditutup ya. Yang katanya juga saya dengar nggak cocok itu. Koordinatnya nggak cocok. Cocok nggak ini nama desa yang disebut ini? Jadi maksud saya, karena kalau bicara korupsi, Anda harus bicara transparan. Ini transparan nggak ini? Baik. Transparan nggak ini? Syaratnya itu 3 memberantas korupsi. Anda harus transparan, baru Anda harus accountable. Ini accountable nggak kayak begini? Rakyat dihancur-hancurin kayak begini. Yang tertinggi itu rakyat Pak. Ya kan? Baru kemudian yang berikutnya adalah baru Anda bicara yang disebutnya bebas dari konflik of interest. Yang 3 itu aja. Ini konflik of interestnya tinggi. Jangan-jangan ada mafia di belakangnya. Tapi kalau abang sebagai intelijen juga kami. Iya sangat sama. Tapi yang jelas kalau sesuatu tidak jelas itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Itu common sense. Penyidik udah paham. Sesuatu yang lompat-lompat, ya kemudian ada masalah, pokoknya ada masalah. Tadi kalian tanya uangnya sekian, nggak masuk sekian, itu nanti perlu diaudit. Itu pasti ada niat jahatnya. Di situ yang saya pikir ini jangan didiemin. Nggak bisa. Oke, soal olahraga saya juga debat lah soal bagaimana sebenarnya olahraga ini, karena salah satu stadion yang saya datangi yang mangkrak itu rumputnya dari Brazil. Bayangin rumputnya dari Brazil. Dimanapun Anda duduk di stadion itu suaranya sama semua. Anda bayangin soal sistemnya kayak mana. Itu yang mangkrak dibilang Bang Kaban tadi juga. Saya nggak usah nyebut daerah ya. Tapi saya datang ke situ karena itu rumput yang ditumbuh di situ udah segede-gede begini di tengah lapangan itu. Udah gede-gede. Karena apa? Itu tadi tidak accountable. Orang hanya ngitung uangnya aja. Pemerintah daerah nanya, Pak Saud saya mau pakai stadion itu supaya orang bisa olahraga. Terus kenapa nggak bisa? Ini belum jelas karena ada sisa pembangunan itu yang nggak jelas pertanggungjawabannya. Ada pelang yang sedikit nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu accountable? Accounting yes gitu loh. Jadi maksud saya hati-hati di angka itu. Angka yang dicari. Walaupun Pak Kaban bilang tadi kita ini nggak adil juga dalam soal angka kan. Balikannya ke sini kok dikit gitu. Tapi sekali lagi kalau kita bisa accountable, kita bertanggung jawab melaksanakan itu, ya kenapa enggak gitu. Tapi nyatanya kan sekarang enggak seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat dari kronologis ini, pantas kita curigai ada sesuatu yang menurut saya indikasi yang saya nilai ada sesuatu. Dan ini nggak boleh didiamin, ini nggak boleh didiamkan, seperti di tempat-tempat lain. Bang Pahala tadi, Bang Saud, sudah melapor ke KPK, tapi tidak juga ada tanggapan. Dan informasi yang kami dapatkan juga ternyata di tubuh salah satu direksi PT PN 2 terdapat orang KPK juga. Nah ini sebenarnya apakah Bang Saud, orang KPK? Orang KPK. Bekas KPK kali, bekas KPK mungkin Bang ya? Bekas KPK mungkin. KPK. Jadi sebenarnya kemana masyarakat untuk mengadunya, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Yang jelas kalau urusan KPK itu
urusannya itu PN, penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu siapa? BUMN itu penyelenggara negara, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden juga itu penyelenggara negara. Swasta tidak, jadi dia nggak bisa masuk. Kecuali kalau swasta nyuap bupati, swastanya kena. Nah maksudnya gini, jadi begitu melapor itu dilihat siapa si pemberi penerima kalau bicara. Terus kemudian siapa yang merugikan negara kalau kita bicara pasal 2 kan begitu, atau pasal 5 gratifikasi pasal 12 dan seterusnya. Jadi maksud saya kalau kembali ke case ini kalau Anda melaporkan adalah negaranya, nanti akan dipelajari dulu, akan ada hitungannya. Karena negara rugi Anda harus hitung. Nanti BPK akan melihat, makanya nanti tadi ada teman-teman dari BTPN sudah jelas. Ini harus dihitung, benarkah negara ini rugi kalau kita bicara pasal 2. Tapi kalau bicara suap, tadi kan ada angka yang hilang, itu beda lagi. Tapi maksud saya kalau Anda lapor ke KPK, kemudian ada orang KPK, itu biasa. Saya gini kok, ada pertemuan begini, ada bupati, ada gubernur, ada petugas KPK, nanti 2 minggu OTT juga, jalan juga. Tapi Anda bisa mengharap nggak dengan KPK sekarang? Itu bukan aku yang jawab ya. Baik, peserta yang menjawab Bang ya. Itu biasa Pak, makan malam kita begini satu meja nih, besok kena kawan tuh di sebelah itu. Besoknya nggak jauh. Anda bisa berharap sekarang? Nah itu yang jawab bukan aku. Ya jadi maksud saya gini loh, maksud saya begini, di tengah ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi ini, saya bisa memastikan negara ini sepertinya tanpa pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Negara ini seperti tanpa pemimpin dalam pemberantasan korupsi. I know my country very well. Kita juga tahu semua negara kita seperti apa. Kalau itu betul tanpa conflict of interest, accountable, terus kemudian bebas dari konflik kepentingan, ini nggak terjadi kasus begini. Yang paling tinggi itu kan masyarakat. Baik. Lo baca dong semua naskah akademik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan publik, pasti itu bicara sosiologi ekonomi masyarakat. Dan di tingkat akademik itu bicara itu. Naskah akademiknya itu bicara itu. Lantas kemudian dalam implementasi Anda menganggap masyarakat seperti nggak ada gunanya, bisa ditakut-takuti, bisa diancam. Mereka itu tahu apa, ini untuk kepentingan nasional. Ini selalu begitu nih judulnya. Salah satunya kepentingan umum. Kepentingan umum dengan menyimpangkan kepentingan rakyat, mana lebih benar? Rakyat itu bagian dari umum juga kan? Jadi mereka nggak paham hatinya gitu. Hatinya itu nggak dipakai. Kalau orang Batak bilang rohana dan disi gitu, nggak di situ jiwanya gitu. Kalau di situ jiwanya negeri ini nggak begini negeri ini. Yang paling benar modelnya saya nggak usah nunjuk siapa orangnya, tapi Anda akan tunjuk nanti siapa orangnya di salah satu provinsi dia datang ke situ bicara sama rakyatnya. Kami mau bikin ini begini, nanti akan ada putaran ekonomi dampaknya seperti ini. Itu kan nggak ada dilakukan, ujung-ujung keluar surat ini kan. Ya. Ini surat ini keluarnya juga kita bisa bertanyakan, kenapa itu begitu tiba-tiba, padahal kita tahu bahwa medan tempurnya di sana. Ini kok perang dulu baru bicara musuh. Dia nggak ngerti teori perang juga itu. Anda kan ibaratnya kayak mau berperang ini, berperang dengan ketidakadilan loh ya. Iya dong, kan ini nggak adil ini. Baik. Ya Anda harus lihat dulu ada apa, siapa di sana. Ya makanya saya tadi saya tanya, oh ya ada mafianya nih, ada yang ngatur. Dan ini perlu diselidiki Bang ya? Iya harus dong, kalau enggak adil. Hukum itu kan harus bermanfaat, harus adil dan harus pasti. Itu tanya teman-teman kejaksaan tuh, tahu tuh. Hukum tuh hanya 3 ini aja kan, harus adil, harus pasti, dan ada manfaatnya. Abang bantu juga bicara nanti? Iya banyak? Abang bantu juga masyarakat untuk berbicara sama penegak hukum? Iya dong, ini kan kita udah bicara, nanti kan ada Facebook, ada apa itu di YouTube.